kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara mengelola sampah organik dan anorganik. Data riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyatakan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175 ton per hari, teman-teman. Sehingga rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sebanyak 0,7 kg per hari. Nah, jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 60 juta ton. Nah, KLHK menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 48% dari produksi sampah nasional. Nah, sebelum mengerti cara mengolah sampah organik dan anorganik, kita wajib tahu dulu jenis sampah yang sering dikonsumsi di rumah tangga. Nah, ada dua jenis sampah dalam rumah tangga, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri berasal dari bahan makanan yang kita konsumsi, seperti kulit sayur-mayur, sisa sayur-mayur, ada buah, ada cangkang telur, tulang ikan, tulang ayam, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit untuk diuraikan. Contohnya ada plastik, kertas, barang elektronik, ada bekas minuman juga. Nah, lalu bagaimana cara mengelola sampah organik dan anorganik? Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Nah, jadi sediakan dua tempat sampah, yang pertama untuk sampah organik dan yang kedua untuk sampah anorganik. Pisahkan juga sampah-sampah yang kering dan basah, supaya nantinya sampah yang kering itu bisa tetap didaur ulang tanpa terkotor atau berbau. Yang kedua, cobalah untuk mendaur ulang sampah anorganik kering. Nah, kita bisa membuat DIY barang-barang seperti bekas menjadi tanaman, menjadi pot tanaman, kemudian tangan menjadi tempat bumbu, atau kerajinan yang lain. Selain itu, kita juga bisa memilih sampah plastik tertutup seperti botol plastik yang dapat didaur ulang dan sampah plastik terbuka yang jika dilanjutkan menjadi biji plastik. Kemudian sampah tersebut kita berikan ke bank sampah yang ada di daerah teman-teman. Nah, hal ini tentunya akan meringankan beban para pemulung atau beban para pengambil sampahnya. Nah, yang ketiga, minimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Hal yang paling mudah, sederhana, dan gampang yang bisa kita lakukan adalah mengurangi produksi sampah sebisa mungkin. Misalkan belanja ke pasar dengan membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, kalau teman-teman pergi ke sekolah bisa membawa alat makan atau tempat minum sendiri. Kemudian kurangi penggunaan plastik, karena sampah sekecil apapun akan berdampak besar bagi lingkungan kita, teman-teman. Jangan sampai lingkungan kita rusak karena penggunaan plastik yang berlebihan. Yang keempat, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos atau pakan hewan. Nah, cara mengolah sampah rumah tangga yang berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos. Nah, kompos ini nantinya bisa digunakan ketika teman-teman kebun atau bertani. Nah, kita bisa memanfaatkan sayuran yang busuk atau sisa-sisa sayuran jika pembuatan kompos terasa sulit ya teman-teman. Manfaatkan sampah organik ini untuk memberi makan hewan peliharaan. Misalkan teman-teman punya bebek, ayam, atau hewan peliharaan yang lain, cobalah untuk mengolah sampah organik ini menjadi pakan hewan. Nah, ini akan mengurangi pembuangan sampah yang terlalu berlebihan. Nah, itu tadi tips untuk mengelola sampah organik dan anorganik. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menjadi termotivasi untuk bisa mengolah sampah organik dan anorganik sehingga